Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gikin Alfandi, MPM 1904290028, kelas Agroteknologi 1 2019, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tanaman ubi jalar. Ubi jalar adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi atau karbohidrat yang tinggi. Di Afrika, ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia, selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya. Ubi jalar memiliki prospek cerah karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, penghasil karbohidrat sebagai alternatif pengganti bahan makanan pokok beras. Potensi produksi ubi jalar di Indonesia mencapai 2 juta ton per tahun dan menduduki 10 besar produk ubi jalar di dunia. Potensi ubi jalar sebagai bahan pangan. Ubi jalar merupakan sumber energi yang cukup besar dibandingkan dengan padi dan jagung. Ubi jalar yang ditanam dalam luasan 1 hektar bisa menghasilkan 20-30 ton ubi. Dengan potensi yang besar itu, maka ubi jalar dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, morfologi ubi jalar. Secara morfologi, ubi jalar termasuk tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman semusim dengan susunan utama terdiri dari batang, umbi, daun, dan bunga. Bentuk daun bulat sampai lonjong, tepi daun tepi rata atau berlekuk dangkal sampai berlekuk dalam, dan bagian ujungnya meruncing. Hama-hama dan penyakit pada tanaman ubi jalar. Kerusakan tanaman ubi jalar akibat serangan hama dipengaruhi oleh jenis hama yang menyerang, tingkat ketahanan tanaman terhadap hama, umur tanaman waktu terjadi serangan, dan periode lamanya serangan hama. Bila tanaman terlambat ditanam, peluang terjadinya serangan lebih lama sehingga kehilangan hasil yang ditimbulkan akan semakin tinggi. Selain mengurangi hasil umbi, serangan beberapa hama juga mengakibatkan penurunan kualitas bahan tanam atau stek. Sebagian besar hama tanaman ubi jalar berupa serangga atau insekta, kecuali puru, tungau atau Eriopes gastroticus yang termasuk kelas Acarina. Pada umumnya, serangan dan kerusakan akibat hama di musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada musim penghujan. Hal tersebut disebabkan siklus hidup hama pada musim kemarau lebih pendek sehingga populasinya berkembang lebih cepat. Selanjutnya, syarat tumbuh ubi jalar. A. Daerah tanam. Daerah yang paling ideal untuk budidaya ubi jalar adalah daerah yang bersuhu 21-20 derajat Celcius dengan curah hujan 500-500 mm per tahun. Optimalnya antara 750-1500 mm per tahun. B. Waktu tanam, pertumbuhan, dan produksi yang optimal untuk ubi jalar yaitu pada musim kering atau kemarau. Meski demikian, untuk penanaman di musim kemarau tetap harus tersedia air yang memadai. Tanah yang kering atau tegelan cocok untuk tanaman ubi jalar pada musim hujan. Sedangkan pada tanah sawah, waktu tanam yang baik yaitu sesudah tanaman padi ditanam. C. Intensitas cahaya matahari. Daerah yang mendapat sinar matahari 11-12 jam per hari merupakan daerah yang disukai ubi jalar. D. Jenis tanah. Hampir setiap jenis tanah pertanian cocok untuk membudidayakan ubi jalar. Jenis tanah yang paling baik adalah pasir berlempung, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainase-nya baik. Derajat keasaman tanah yang ideal yaitu 5,5-7,5 dan sewaktu muda memerlukan kelembapan tanah yang cukup. Selanjutnya, teknik budidaya ubi jalar. A. Pemilihan bibit. Benih tanaman ubi jalar yang terbaik berupa stek pucuk sepanjang 20-25 cm. Jika jumlah stek pucuk tidak cukup, stek batang tengah dapat digunakan sebagai benih. Stek sebaiknya tidak berakar. B. Penyiapan lahan. Pertumbuhan ubi membutuhkan media tanah yang gembur, beraerasi yang baik dan tidak tergenang. Oleh karena itu, ubi jalar ditanam di atas guludan
Tanah dibuat guludan dengan jarak antar pusat guludan 70-100 cm. C. Cara tanam. Sebelum ditanam, jumlah daun stek dikurangi untuk menekan penguapan. Stek ditanam sedikit miring di atas guludan dengan sepertiga bagian bibit terbenam dalam tanah. Jarak antar stek sekitar 20-25 cm per setelah stek ditanam. Tanah di sekitarnya dipadatkan. D. Pemupukan. Dosis pemupukan untuk ubi jalar berkisar 100 kg urea per hektar, 100 kg SP36 per hektar, dan 100 kg KCl per hektar. Dosis pemupukan ini dibagi 3, sepertiga dosis diberikan satu tanaman berumur 2 MST atau 2 minggu setelah tanam. Sedangkan sisanya diberikan berselang 1 bulan kemudian. Ubi jalar di Indonesia umumnya dipupuk dengan pupuk organik. E. Pemeliharaan menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan tanaman ubi jalar ada penyulaman, penyiangan, pembumbunan, dan pengairan. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat sinar matahari tidak terlalu terik dan suhu udara tidak terlalu panas. Syarat panen. Tanaman ubi jalar dipanen apabila ubinya sudah tua atau matang fisiologis. Panen ubi jalar yang ideal dimulai pada umur 3 bulan dengan penundaan paling lambat sampai umur 4 bulan. Ciri fisik ubi jalar siap panen antara lain bila kandungan tepungnya sudah maksimum, ditandai dengan kadar serat yang rendah, dan bila direbus atau dikukus rasanya enak serta tidak berair. Manfaat tanaman ubi jalar. Yang pertama, bisa mengendalikan gula darah. Yang kedua, bisa mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan mata. Baik, demikian presentasi tanaman ubi jalar saya. Semoga para pendengar dan para pembaca dapat memahaminya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.